Sebelum kita mulai, aku mau kamu berhenti sebentar. Ya, sebentar saja. Tarik nafas pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, rasakan udara masuk pelan-pelan, dan lepaskan. Malam ini, kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu langsung menyalahkan diri sendiri, gak perlu merasa gagal, hanya karena keuangan keluarga sedang terasa berat. Cukup duduk tenang atau berbaring dengan nyaman. Kalau kamu mau, pejamkan mata kamu sebentar, biarkan tubuhmu berhenti sejenak. Bahu yang dari tadi tegang, biarkan turun perlahan. Pikiran yang mungkin penuh dengan tagihan, kebutuhan rumah, biaya anak, utang, cicilan, dan pengeluaran yang kadang terus-menerus. Gak harus kamu selesaikan semuanya malam ini. Cukup hadir dulu, cukup bernafas dulu, cukup dengarkan pelan-pelan. Malam ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering bikin banyak keluarga diam-diam lelah. Bukan cuma lelah mencari uang, tapi lelah memikirkan uang, lelah mengatur kebutuhan, lelah menahan keinginan, lelah merasa sudah hemat, tapi tetap saja uang terasa kurang. Kalau kamu sedang ada di fase itu, malam ini kita bahas pelan-pelan, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami kenapa keuangan keluarga bisa terasa berat, dan bagaimana kita bisa mulai menatanya sedikit demi sedikit. Kalau kamu sudah siap, kita mulai. Ada satu rasa yang mungkin sering muncul di banyak keluarga. Rasa capek. Bukan cuma capek bekerja, bukan cuma capek mengurus rumah, tapi capek karena uang rasanya selalu habis. Gaji masuk, sebentar kemudian keluar lagi. Baru bayar listrik, muncul kebutuhan sekolah. Baru belanja dapur, ada biaya kesehatan. Baru mau menabung, ada cicilan. Baru merasa sedikit lega, tiba-tiba ada pengeluaran mendadak. Dan akhirnya, setiap bulan terasa seperti perlombaan. Bukan perlombaan untuk menjadi kaya, tapi perlombaan agar cukup sampai akhir bulan. Kamu mungkin pernah merasa seperti ini. Sudah berusaha hemat, sudah mengurangi jajan, sudah menahan banyak keinginan, sudah mikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Tapi tetap saja, uang seperti tidak pernah benar-benar cukup. Lalu muncul pikiran, aku kurang kerja keras ya. Aku gak pandai mengatur uang ya. Kok keluarga lain kelihatannya bisa lebih tenang? Kok aku rasanya cuma muter-muter di masalah yang sama? Dan yang paling berat, kadang masalah uang bukan cuma soal angka, tapi juga soal perasaan. Ada rasa bersalah, rasa takut, rasa malu, rasa cemas, rasa gagal sebagai pasangan, rasa gagal sebagai orang tua, rasa gagal sebagai anak. Karena dalam keluarga, uang sering bukan sekedar alat beli. Uang bisa menjadi sumber tekanan,
sumber pertengkaran, sumber diam yang panjang, sumber overthinking sebelum tidur, sumber rasa tidak enak saat anak meminta sesuatu, sumber rasa bersalah saat pasangan terlihat lelah, sumber rasa takut saat orang tua membutuhkan bantuan. Dan malam ini kita akan pelan-pelan membahasnya, karena mungkin keuangan keluarga terasa berat bukan karena kamu tidak berusaha. Mungkin kamu sudah berusaha keras, mungkin kamu sudah sangat lelah, tapi ada hal-hal kecil dalam cara kita melihat, mengatur, dan membicarakan uang yang perlu mulai kita benahi bersama. Pelan-pelan, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan siapapun. Kadang kita melihat keluarga lain dan merasa mereka lebih aman. Rumahnya terlihat rapi, anaknya bisa beli ini itu. Mereka bisa liburan, bisa makan di luar, bisa posting momen bahagia, bisa terlihat santai. Lalu kita membandingkan, kok mereka bisa? Kok aku enggak? Kok hidupku rasanya berat banget? Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu isi dapur keuangan orang lain. Kita tidak tahu cicilan mereka, kita tidak tahu utang mereka, kita tidak tahu tekanan mereka, kita tidak tahu bantuan keluarga yang mereka dapat, kita tidak tahu pengorbanan apa yang mereka sembunyikan. Kita hanya melihat bagian luar, bagian yang terlihat, bagian yang mungkin memang ingin mereka tampilkan. Tapi kehidupan keluarga yang sebenarnya seringkali lebih rumit dari yang terlihat. Ada keluarga yang terlihat cukup, tapi setiap malam memikirkan cicilan. Ada keluarga yang terlihat bahagia, tapi sering bertengkar soal uang. Ada keluarga yang terlihat mapan, tapi sebenarnya hidup dari satu pinjaman ke pinjaman berikutnya. Ada keluarga yang terlihat sederhana, tapi justru lebih tenang karena tidak terlalu banyak beban. Jadi sebelum kamu menyalahkan keluargamu sendiri karena belum terlihat seperti keluarga lain, ingat pelan-pelan, kamu tidak sedang menjalani hidup mereka. Kamu menjalani hidupmu sendiri. Dengan penghasilanmu, dengan tanggunganmu, dengan bebanmu, dengan kondisi keluarga, dengan cerita yang hanya kamu tahu. Membandingkan keuangan keluarga secara mentah sering membuat hati makin berat. Karena setiap rumah punya perjuangannya masing-masing. Ada yang sedang membangun dari nol, ada yang sedang melunasi utang, ada yang sedang membiayai anak, ada yang sedang merawat orang tua, ada yang sedang membantu saudara, ada yang sedang menata ulang hidup setelah merasa sulit. Jadi kalau sekarang keluargamu belum berada di titik yang kamu harapkan, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu sedang berada di fase bertahan, dan bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak mudah adalah perjuangan yang tidak kecil. Salah satu masalah besar dalam keuangan keluarga adalah uang sering dibicarakan saat sudah panas, saat sudah kurang, saat sudah telat bayar, saat sudah emosi, saat sudah saling menyalahkan.
Saat satu pihak merasa menanggung sendirian, saat satu pihak merasa tidak dihargai, saat satu pihak merasa yang lain terlalu boros. Akhirnya, pembicaraan tentang uang berubah menjadi pertengkaran. Bukan diskusi, bukan kerjasama, tapi saling tuding. Kamu boros, kamu gak ngerti kebutuhan rumah. Kamu pikir cari uang gampang. Kamu gak pernah tahu aku capek. Kamu maunya banyak. Kamu gak bisa ngatur. Kalimat-kalimat seperti ini, kalau terlalu sering muncul, bisa membuat uang menjadi tema yang menakutkan di rumah. Akhirnya semua orang menghindar. Tidak mau membahas, tidak mau terbuka, tidak mau jujur. Padahal, keuangan keluarga tidak bisa sehat kalau dibangun di atas diam. Diam tentang uang, diam tentang cicilan, diam tentang pengeluaran pribadi, diam tentang bantuan ke keluarga besar, diam tentang rasa takut, diam tentang beban yang ditanggung sendirian. Keterbukaan dalam keuangan keluarga bukan berarti harus saling mengontrol dengan keras. Bukan berarti harus mencurigai setiap rupiah. Bukan berarti tidak boleh punya kebutuhan pribadi. Tapi artinya, keluarga perlu punya ruang bicara yang cukup. Berapa pemasukan kita? Apa saja pengeluaran wajib? Apa yang paling mendesak? Apa yang bisa ditunda? Apakah utang yang harus dibereskan? Apakah ada kebiasaan kecil yang diam-diam menguras uang? Apakah ada beban yang selama ini hanya dipikul satu orang? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi penting. Karena uang yang tidak pernah dibicarakan sering berubah menjadi tekanan yang dipendam. Dan tekanan yang dipendam lama-lama bisa menjadi jarak dalam keluarga. Kadang masalah bukan karena uangnya sedikit saja, tapi karena semua orang merasa sendirian menghadapi masalah itu. Padahal dalam keluarga, keuangan seharusnya bukan beban satu orang. Keuangan adalah kerjasama. Mungkin perannya berbeda, mungkin penghasilannya berbeda, mungkin kontribusinya tidak selalu sama bentuknya, tapi arah pembicaraannya harus sama. Kita sedang menghadapi ini bersama, bukan kamu penyebab semua ini. Kadang kita merasa bingung, perasaan gak beli apa-apa besar, tapi kok uang habis. Perasaan cuma sedikit-sedikit, tapi kok akhir bulan sesak. Nah, di banyak keluarga, uang sering bukan habis karena satu pengeluaran besar, tapi karena banyak kebocoran kecil. Jajan kecil, ongkir kecil, langganan kecil, cicilan kecil, kopi kecil, makanan online kecil, belanja barang lucu kecil, promo yang kelihatannya hebat dan hemat, padahal tetap pengeluaran. Satu kali mungkin tidak terasa, tapi kalau dikumpulkan selama sebulan, jumlahnya bisa besar. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Bukan berarti keluarga harus hidup terlalu keras. Bukan berarti beli makanan enak itu salah. Bukan berarti sesekali jajan itu dosa. Tidak. Keluarga juga butuh bahagia. Butuh ruang untuk menikmati. Butuh sedikit hiburan. Tapi yang sering jadi masalah adalah kita tidak sadar polanya. Kita tidak sadar bahwa pengeluaran kecil yang tidak dicatat diam-diam mengambil ruang dari kebutuhan penting.
kita tidak sadar bahwa uang yang seharusnya bisa ditabung habis untuk hal-hal yang hanya memberi senang sebentar. Kita tidak sadar bahwa keputusan kecil yang dilakukan berulang bisa menciptakan tekanan besar. Maka salah satu langkah paling sederhana adalah mulai melihat kemana uang pergi. Bukan untuk menyiksa diri, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk sadar karena uang yang tidak dilihat sulit dikendalikan. Coba catat selama 1 bulan. Tidak perlu rumit, tulis saja. Uang masuk berapa? Uang keluar untuk apa? Makan, transportasi, sekolah, listrik, pulsa, cicilan, jajan, belanja online, bantu keluarga, keperluan mendadak. Dari situ kamu akan mulai melihat pola. Mungkin ternyata bukan pengeluaran besar yang paling berat. Mungkin yang berat adalah kebiasaan kecil yang tidak terasa. Dan kabar baiknya, kalau kebocorannya kecil tapi banyak, maka perbaikannya juga bisa dimulai dari hal kecil. Mengurangi sedikit, menunda sedikit, membatasi sedikit, mencatat sedikit, pelan-pelan. Karena menata keuangan keluarga tidak selalu dimulai dari perubahan besar. Kadang dimulai dari keberanian melihat kenyataan angka tanpa panik. Kita sering berkata, nanti kalau ada sisa baru ditabung. Tapi masalahnya, seringkali tidak ada sisa. Karena uang yang tidak diberi tujuan sejak awal akan mudah habis di tengah jalan. Bukan karena kita jahat, bukan karena kita tidak disiplin sama sekali, tapi karena kebutuhan datang terus, keinginan datang terus, promo datang terus, tagihan datang terus, ajakan datang terus. Dan kalau tabungan hanya menunggu sisa, maka tabungan sering tidak mendapat bagian. Disinilah pentingnya sistem sederhana. Saat uang masuk, langsung bagi. Untuk kebutuhan wajib, untuk makan, untuk transportasi, untuk cicilan atau utang, untuk dana darurat, untuk tabungan, untuk kebutuhan pribadi, untuk sedekah atau bantuan jika memang ada. Besar kecilnya tergantung kondisi masing-masing keluarga. Tidak harus langsung besar. Kalau belum bisa menabung banyak, mulai dari sedikit. Yang penting bukan nominalnya dulu, tapi kebiasaannya. Karena kebiasaan kecil yang konsisten lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Ada keluarga yang berkata, bagaimana mau menabung untuk kebutuhan saja pas-pasan? Dan itu nyata. Kondisi seperti ini memang tidak mudah. Tidak semua nasihat keuangan bisa langsung diterapkan di semua rumah. Ada keluarga yang benar-benar sedang berat, ada pemasukan yang terbatas, ada biaya hidup yang naik, ada tanggungan yang banyak, ada utang yang masih harus dibayar. Kalau kamu ada di situ, jangan langsung menyalahkan diri. Tapi tetap, walaupun kecil, coba bangun sistem. Mungkin bukan menabung besar, mungkin mulai dari menyisihkan receh, mungkin mulai dari dana darurat kecil,
Mungkin mulai dari stop satu kebocoran, mungkin mulai dari tidak menambah utang konsumtif, mungkin mulai dari mencatat, mungkin mulai dari diskusi keluarga. Karena sistem bukan hanya untuk orang yang uangnya banyak. Justru keluarga yang uangnya terbatas lebih butuh sistem agar yang sedikit bisa diarahkan dengan lebih sadar. Salah satu hal yang paling sering membuat keuangan keluarga terasa berat adalah utang, cicilan, pinjaman, pay later, kartu kredit, pinjam ke saudara, pinjam ke teman, utang usaha, utang konsumsi. Kadang utang memang tidak bisa dihindari. Ada keadaan darurat, ada biaya kesehatan, ada kebutuhan mendesak, ada masa sulit. Tapi yang perlu hati-hati adalah utang yang pelan-pelan menjadi kebiasaan. Utang untuk menutup gaya hidup, utang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum mampu, utang untuk mengikuti standar orang lain, utang untuk menutupi utang sebelumnya, utang yang awalnya terasa membantu, lama-lama bisa menjadi rantai. Karena setiap bulan, sebelum uang dipakai untuk kebutuhan keluarga, sebagian sudah pergi untuk membayar masa lalu. Dan itu membuat keluarga seperti kehilangan nafas. Gaji masuk, tapi bukan untuk hari ini, melainkan untuk membayar kebutuhan kemarin. Ini berat, bukan hanya secara finansial, tapi juga emosional. Utang bisa membuat orang mudah marah, mudah cemas, sulit tidur, takut membuka pesan, takut melihat tanggal jatuh tempo, takut pasangan tahu, takut keluarga kecewa. Kalau kamu sedang terlihat atau terlilit utang, langkah pertama bukan saling menyalahkan. Karena saling menyalahkan hanya menambah luka. Langkah pertama adalah duduk dan melihat kenyataan. Utangnya berapa? Ke siapa saja? Bunganya berapa? Cicilan per bulan berapa? Mana yang paling mendesak? Mana yang paling berisiko? Apa yang bisa dihentikan dulu? Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa dinegosiasikan? Apa pengeluaran yang harus dikurangi sementara? Berat memang, tapi seringkali yang membuat utang makin menakutkan adalah karena tidak dilihat dengan jelas. Kita hanya merasa takut, tapi tidak tahu angka sebenarnya. Padahal saat angka terlihat, kita bisa mulai menyusun langkah pelan-pelan, bukan langsung selesai, tapi mulai ada arah. Dan yang paling penting, sebisa mungkin jangan menambah lubang baru untuk menutup lubang lama, kecuali benar-benar sudah dipikirkan matang dan tidak memperparah keadaan. Karena keluarga yang sedang keluar dari utang butuh keberanian. Bukan hanya keberanian mencari uang, tapi keberanian mengubah kebiasaan. Keberanian berkata tidak, keberanian hidup lebih sederhana sebentar, keberanian jujur pada pasangan, keberanian menurunkan gengsi. Karena kadang yang menyelamatkan keluarga bukan penghasilan besar tiba-tiba, tapi keputusan kecil yang lebih disiplin dan keberanian berhenti menggali lubang yang sama. Ada
Ada satu jebakan yang sering tidak disadari. Saat penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Dulu cukup makan sederhana, sekarang merasa harus lebih sering makan di luar. Dulu beli seperlunya, sekarang mulai sering membeli karena ingin. Dulu barang masih bisa dipakai, sekarang ingin ganti karena melihat orang lain. Dulu kebutuhan anak sederhana, sekarang semua ingin diberikan yang terbaik. Meskipun belum tentu mampu, tentu tidak salah ingin hidup lebih nyaman. Tidak salah ingin memberi keluarga hal yang lebih baik. Tidak salah ingin sesekali menikmati hasil kerja keras. Yang jadi masalah, kalau gaya hidup naik lebih cepat daripada kemampuan. Akhirnya, penghasilan bertambah, tapi rasa lega tidak bertambah. Karena setiap tambahan uang langsung punya tempat keluar baru. Ini yang membuat banyak keluarga merasa dulu gaji kecil kurang, sekarang gaji naik tetap kurang. Karena masalahnya bukan hanya nominal, tapi pola. Kalau pola tidak berubah, berapapun penghasilan naik, tetap bisa terasa habis. Maka penting untuk membedakan mana kebutuhan, mana kenyamanan, mana keinginan, dan mana gengsi. Kebutuhan harus dipenuhi, kenyamanan boleh diusahakan, keinginan boleh direncanakan, tapi gengsi perlu diwaspadai. Karena gengsi sering membuat keluarga membeli hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya agar terlihat tidak kalah. Tidak kalah dari tetangga, tidak kalah dari saudara, tidak kalah dari teman, tidak kalah dari postingan orang lain. Padahal hidup keluarga bukan untuk dipertontonkan. Rumah tangga tidak harus terlihat mewah untuk disebut berhasil. Keluarga tidak harus selalu mengikuti standar orang lain untuk disebut bahagia. Kadang hidup sederhana, tapi tenang, jauh lebih sehat daripada hidup terlihat mampu, tapi setiap malam cemas memikirkan cicilan. Hemat itu penting, tapi hemat tanpa prioritas bisa membuat keluarga tetap bingung. Karena semua terasa penting, semua terasa perlu, semua terasa mendesak. Anak perlu ini, dapur perlu itu, rumah perlu diperbaiki, orang tua perlu dibantu, cicilan perlu dibayar, kebutuhan pribadi juga ada. Akhirnya, kalau tidak ada prioritas, uang menyebar kemana-mana, tapi tidak ada yang benar-benar aman. Prioritas membantu keluarga menentukan mana yang harus didahulukan. Biasanya yang paling dasar adalah makan dan kebutuhan pokok, tempat tinggal, tagihan penting, pendidikan anak, kesehatan, transportasi untuk bekerja, cicilan wajib, dana darurat. Lalu setelah itu baru keinginan lain. Ini bukan aturan kaku. Setiap keluarga punya kondisi berbeda, tapi prinsipnya sama. Uang harus punya arah. Kalau tidak punya arah, uang akan mengikuti emosi. Hari ini ingin ini, besok tergoda itu, lusa panik karena tagihan, akhir bulan bingung karena uang habis. Prioritas bukan berarti hidup jadi kaku. Prioritas justru membuat keluarga lebih tenang. Karena kita tahu, yang penting
penting sudah diamankan dulu. Kalau ada sisa, baru menikmati. Kalau belum ada sisa, kita tahu apa yang harus ditunda. Menunda bukan berarti tidak boleh. Menunda berarti kita sedang memilih urutan. Karena tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Ada yang bisa nanti, ada yang bisa dicicil dengan rencana, ada yang ternyata tidak terlalu penting setelah dipikir ulang, dan ada yang lebih baik tidak dibeli karena ketenangan keluarga lebih mahal dari rasa senang sesaat. Dalam keluarga, anak juga sering ikut merasakan suasana keuangan. Mungkin mereka tidak paham angka, tapi mereka bisa merasakan ketegangan. Mereka tahu saat orang tua sering bertengkar. Mereka tahu saat permintaan mereka membuat orang tua gelisah. Mereka tahu saat suasana rumah berubah karena uang. Karena itu, penting mengajarkan anak tentang uang dengan lembut, bukan dengan menakut-nakuti, bukan dengan membuat mereka merasa bersalah karena punya keinginan, bukan dengan kalimat yang melukai seperti, "Kamu ini gak tahu orang tua susah. Jangan minta terus. Kamu bikin beban." Kalimat seperti itu mungkin keluar saat orang tua lelah, tapi bisa tertinggal lama di hati anak. Anak perlu belajar bahwa uang terbatas, tapi mereka juga perlu tetap merasa dicintai. Kita bisa berkata dengan lebih lembut, "Belum bisa beli sekarang ya, kita rencanakan dulu. Kita pilih yang paling penting dulu. Kalau mau sesuatu, kita belajar nabung. Uang keluarga harus dibagi untuk banyak kebutuhan." Kalimat seperti ini mengajarkan anak tentang prioritas, tanpa membuat mereka merasa menjadi beban. Karena tujuan mengajarkan uang kepada anak bukan membuat mereka takut miskin, tapi membuat mereka belajar menghargai proses, belajar menunggu, belajar membedakan ingin dan butuh, belajar bahwa tidak semua hal harus langsung dimiliki, dan belajar bahwa keluarga bisa membicarakan uang tanpa marah-marah. Ini penting karena pola keuangan sering diwariskan, bukan hanya dari sifat atau nasihat, tapi dari suasana rumah. Anak yang tumbuh di rumah yang selalu penuh kecemasan soal uang bisa tumbuh dengan rasa takut. Anak yang tumbuh di rumah yang uangnya selalu jadi sumber pertengkaran bisa melihat uang sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi anak yang diajak memahami uang dengan tenang, pelan-pelan belajar bahwa uang adalah alat, bukan sumber harga diri, bukan alasan untuk saling menyakiti, dan bukan ukuran utama cinta dalam keluarga. Dalam keluarga, masalah uang sering membuat pasangan saling berhadapan. Padahal seharusnya mereka berdiri di sisi yang sama, menghadapi masalah yang sama. Bukan suami melawan istri, bukan istri melawan suami, tapi kita melawan masalah keuangan bersama. Ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya sulit. Karena uang menyentuh banyak emosi, harga diri, rasa aman, rasa dihargai, rasa takut, rasa lelah, rasa tidak adil. Ada pasangan yang merasa, aku yang cari uang, jadi aku yang paling capek. Ada yang merasa, aku yang mengatur rumah, tapi gak pernah dihargai. Ada yang merasa, aku sudah hemat tapi dia boros. Ada yang merasa,
Aku sudah kerja keras, tapi tetap disalahkan. Kalau perasaan ini tidak dibicarakan, ia bisa menjadi luka. Maka pasangan perlu belajar bicara bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang rasa. Aku takut kalau uang tidak cukup. Aku merasa sendirian menanggung ini. Aku capek kalau setiap bulan kita panik. Aku butuh kita lebih terbuka. Aku ingin kita punya rencana bersama. Kalimat seperti ini lebih membuka ruang daripada langsung menyerang. Tentu tidak selalu mudah, apalagi kalau emosi sudah lama menumpuk. Tapi keluarga yang ingin sehat secara keuangan perlu belajar menjadi tim, saling jujur, saling tahu kondisi, saling menahan ego, saling mengingatkan tanpa merendahkan, saling membantu sesuai kemampuan. Karena kalau satu keluarga punya masalah uang, lalu semua orang saling menyalahkan. Masalahnya jadi dua, masalah uang dan masalah hubungan. Tapi kalau keluarga bisa duduk bersama, meski belum punya solusi sempurna, setidaknya beban mereka terasa tidak dipikul sendirian. Dan dalam keluarga, perasaan tidak sendirian itu sangat penting. Banyak orang ingin keuangannya lebih baik, tapi takut melihat kondisi sebenarnya. Takut melihat total utang, takut mengecek saldo, takut menghitung pengeluaran, takut membuka catatan cicilan, takut bicara dengan pasangan, takut mengakui bahwa gaya hidup sudah terlalu berat. Tapi perubahan dimulai dari kejujuran, bukan dari pura-pura aman, bukan dari menutup mata, bukan dari berharap bulan depan tiba-tiba semuanya membaik tanpa perubahan apapun. Jujur pada kondisi bukan berarti menyalahkan diri. Jujur berarti berani berkata, ini pemasukan kita, ini pengeluaran kita, ini utang kita, ini kebiasaan yang perlu kita ubah, ini prioritas kita, ini yang belum bisa kita beli, ini yang harus kita tunda, ini yang harus kita perjuangkan. Awalnya mungkin sulit, karena angka kadang membuat kita kaget. Tapi angka juga bisa membuat kita sadar, dan kesadaran adalah awal dari kendali. Kamu tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak kamu lihat. Kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang selalu kamu hindari. Maka meskipun pelan, coba mulai berani melihat. Bukan untuk panik, tapi untuk menyusun langkah. Mungkin langkah pertama hanya mencatat, langkah kedua mengurangi satu kebocoran, langkah ketiga membuat prioritas, langkah keempat membicarakan utang, langkah kelima menyisihkan sedikit dana darurat, langkah keenam menunda pembelian yang tidak mendesak. Kecil tapi nyata. Dan dalam keuangan keluarga, yang nyata lebih penting daripada rencana besar yang hanya tinggal niat. Sekarang, aku mau kamu mendengarkan beberapa kalimat ini pelan-pelan. Tidak perlu langsung percaya sepenuhnya, tidak perlu memaksa hati langsung tenang. Cukup dengarkan, biarkan kalimat ini menemani malam kamu. Aku tidak gagal hanya karena keuangan keluargaku sedang berat. Aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Aku tidak boleh merasa lelah. Aku boleh merasa lelah. Aku boleh merasa takut. Aku boleh mengakui bahwa ini tidak mudah. Tapi aku juga boleh mulai pelan-pelan. Aku tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini.
Aku tidak harus langsung punya jawaban besar. Aku bisa mulai dari satu langkah kecil, mencatat, mengurangi, membicarakan, menunda, menyusun prioritas. Aku boleh hidup lebih sederhana tanpa merasa kalah. Aku boleh menurunkan gengsi demi ketenangan keluarga. Aku boleh berkata tidak pada pengeluaran yang tidak perlu. Aku boleh belajar mengatur uang tanpa membenci diriku karena kesalahan masa lalu. Keluargaku tidak harus terlihat sempurna. Keluargaku tidak harus sama seperti keluarga lain. Kami punya perjalanan sendiri. Kami punya proses sendiri. Kami bisa belajar. Kami bisa memperbaiki. Kami bisa mulai lagi pelan-pelan. Malam ini, aku melepaskan sedikit rasa panik. Aku melepaskan sedikit rasa bersalah. Aku melepaskan sedikit kebiasaan menyalahkan diri. Aku memilih bernafas. Aku memilih jujur. Aku memilih menata, bukan menyerah. Dan untuk malam ini, itu sudah cukup. Kalau kamu ingin memperbaiki keuangan keluarga, jangan menunggu semuanya sempurna dulu. Jangan menunggu penghasilan besar dulu. Jangan menunggu tidak ada masalah dulu. Mulai dari yang kecil, mulai dari mencatat pengeluaran hari ini, mulai dari ngobrol dengan pasangan tanpa marah, mulai dari membedakan kebutuhan dan keinginan, mulai dari menunda satu pembelian, mulai dari mengurangi satu kebocoran, mulai dari menyisihkan sedikit meski kecil, mulai dari berhenti menambah utang yang tidak perlu, mulai dari membuat daftar prioritas, mulai dari jujur pada kondisi. Kecil bukan berarti tidak berarti, karena masalah keuangan keluarga sering terbentuk dari kebiasaan kecil yang diulang lama. Maka perbaikannya pun bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang diulang pelan-pelan. Tidak apa-apa kalau belum langsung rapi. Tidak apa-apa kalau masih belajar. Tidak apa-apa kalau bulan ini belum sempurna. Yang penting ada kesadaran, ada arah, ada kemauan untuk memperbaiki, dan ada kerjasama. Karena keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah punya masalah uang. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang belajar menghadapi masalah uang, tapi saling menghancurkan, tanpa saling menghancurkan, tanpa saling merendahkan, tanpa saling menyimpan semua beban sendirian. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang bisa berkata, kita sedang sulit, tapi kita hadapi bersama. Kita pelan-pelan bersama. Kita tidak menyerah. Dan mungkin disitulah awal dari ketenangan. Bukan saat uang langsung banyak, tapi saat keluarga mulai punya arah yang sama. Sekarang kita pelankan semuanya. Tidak perlu menyelesaikan semua masalah keuangan malam ini. Tidak perlu langsung menemukan jawaban untuk semua tagihan. Tidak perlu menyalahkan diri atas semua yang sudah terjadi. Cukup rasakan nafasmu, masuk perlahan, keluarkan perlahan. Rasakan tubuhmu ada di sini. Rasakan malam yang mulai lebih tenang. Rasakan bahwa untuk beberapa saat ini, kamu tidak sedang dikejar apapun. Kamu aman, kamu boleh berhenti sebentar. Kamu boleh mengakui bahwa kamu lelah. Kamu boleh mengakui bahwa ini berat. Tapi kamu juga boleh percaya bahwa pelan-pelan sesuatu bisa ditata kembali. Apa yang belum selesai hari ini boleh menunggu sampai besok.
Apa yang belum bisa dibayar hari ini, bisa kamu susun langkahnya dengan lebih tenang. Apa yang belum kamu pahami, boleh kamu pelajari pelan-pelan. Malam ini, cukup izinkan dirimu bernafas, cukup izinkan pikiranmu turun sedikit, cukup izinkan hatimu tidak panik dulu. Karena masalah keuangan memang nyata, tapi kamu tidak harus menghadapinya dengan kepala yang hancur. Kamu boleh istirahat agar besok bisa melihat semuanya dengan lebih jernih. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Mungkin hari ini tidak mudah. Mungkin kamu sedang memikirkan kebutuhan keluarga. Mungkin ada tagihan yang belum selesai. Mungkin ada pengeluaran yang membuatmu cemas. Mungkin kamu sedang merasa sudah berusaha hemat, tapi tetap saja semuanya terasa berat. Atau mungkin kamu sedang berjuang diam-diam agar keluarga tetap baik-baik saja. Meski isi kepalamu penuh dengan angka dan kekhawatiran, tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kamu masih di sini. Dan itu sudah lebih dari cukup. Gak semua hal harus selesai malam ini. Gak semua masalah harus langsung punya jawaban sekarang. Gak semua kesalahan masa lalu harus terus kamu hukum hari ini. Kadang yang kamu butuhkan bukan panik lebih lama, bukan menyalahkan diri lebih keras, bukan membandingkan keluarga kamu dengan keluarga orang lain. Kadang yang kamu butuhkan cuma istirahat. Jadi malam ini, izinkan dirimu tenang, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Apapun yang terjadi hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan besok, kita bisa mulai lagi pelan-pelan. Menata yang bisa ditata, mengurangi yang bisa dikurangi, membicarakan yang perlu dibicarakan, dan memperbaiki sedikit demi sedikit. Selamat malam, jaga dirimu baik-baik, jaga keluargamu dengan lembut, dan semoga kamu menemukan ketenanganmu malam ini. Malam Sehat TV, tempat kamu pulang tanpa harus menjelaskan apa-apa.